Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Apih Motovlog. Dan di depan saya sekarang lagi ada motor yang PCX yang sangat langka sekali di jalan, yaitu PCX Hybrid. Nah, kira-kira kalau di video sebelumnya saya udah review yang PCX non hybrid ya, yang konvensional. Nah, sekarang saya pengen nge-review bagaimana perbedaannya, apa aja perbedaannya dari PCX Hybrid. Oke, dimulai dari depannya dulu aja ya. Kalau dilihat dari depannya, sebetulnya ini PCX Hybrid ini sama aja dengan yang lama ya, atau sama aja dengan PCX yang sebelumnya sebetulnya. Tapi kalau dilihat misalkan detailnya, kita lihat coba detailnya di depan. Perbedaan yang paling terlihat sih sebetulnya dari warna ya. Ini warnanya dia biru dongker atau biru tua, dan di list LED LED senja atau LED DRL-nya itu di sini ada semu-semu atau semu-semu lagi ya. Ada sedikit ornamen biru ya kalau dilihat nih. Nanti kita coba nyalain deh nyalanya kayak gimana. Kalau untuk dari teknologi, nah itu yang paling berbeda sebetulnya dari teknologinya aja. Tapi kalau dari segi desain semuanya sama. Dari segi desain, dari segi fitur mungkin ada sedikit berbeda. Nah, yang di depan ini khusus untuk PCX Hybrid ini hanya ada satu warna ya, hanya ada biru dongker aja. Jadi kalau misalkan pengen PCX Hybrid yang warnanya yang lain nggak ada. Nah, kalau yang di depan ini dia remnya udah ABS. Jadi di PCX Hybrid ini semuanya ABS, nggak ada yang versi CBS atau versi standar. Ukuran ban semuanya sama, kita lihat ya. Ukuran bannya tetap dia ada di berapa nih? Nggak kelihatan ya, 100/80. Untuk ukuran ban tetap 100/80, ring 14. Untuk peleknya juga masih satu ini ya, modelnya tipenya masih sama. Nah, perbedaan selanjutnya ini ada di emblem hybrid. Dia ada emblem hybridnya di sini. Ini timbul loh. Nah, ini aluminium ya. Hybrid berwarna biru. Di situ cuman ada perbedaannya ada di emblem hybridnya aja. Untuk di bagian belakang kita lihat, atau bagian samping dulu kali ya. Untuk bagian samping semuanya sama. Tidak ada perbedaan yang signifikan dari shock breaker, dari desainnya juga. Ini dari logo atau emblem PCX-nya juga sama. Nah, tapi yang ada yang berbeda lagi yaitu adalah ada di bagian rem belakang. Nah, di rem belakang kalau PCX yang biasa atau yang konvensional, ininya mikanya merah. Ingat nggak? Ini mikanya merah ya. Tapi karena ini hybrid, jadi ada birunya nih. Kalau misalkan teman-teman perhatiin nih di sini, ini ornamennya ada birunya antara lampu rem sama lampu rem atas yang bawah ini biru ya. Dan ini tetap full LED semuanya. Jadi lampu sein, lampu remnya tetap full LED. Jadi kalau dinyalain tetap merah sih sebetulnya. Cuman kalau dimatiin, ini ada ornamen-ornamen birunya. Nah, perbedaan selanjutnya ada di mana? Nah, ada di sini nih. Kalau perbedaan selanjutnya ada di saya naik kayaknya. Nah, perbedaan selanjutnya di sini ada di instrumen clusternya ya. Jadi ini ada beberapa panel yang berbeda. Pertama, ada drive mode. Nah, ini drive mode ini sebetulnya bukan drive mode seperti di CBR RR ya, tapi ini drive mode-nya hanya perbedaan di ada D, nanti ada mode drive, ada mode sport, dan ada mode idling. Kalau misalkan di D, nanti kita coba cek ya. Saya coba jelasin ininya dulu deh, panelnya dulu. Ini ada drive mode, bukan drive mode ya, tapi drive mood. Moodnya aja yang berubah. Terus di sini ada lampu panjang, lampu pendek. Di sini ada lampu sein. Di sini ada ada klakson. Di sini ada lampu sein. Nah, yang di kanan ini ada berbeda juga nih. Kalau di PCX yang biasa ini kan buat untuk idling stopnya, idling stopnya ini di sini untuk mati atau nyalainnya. Nah, kalau di sini sekarang ada engine cut off. Nah, di hybrid ini ada engine cut off. Di sini ada seperti biasa ada lampu hazard dan ada starter. Nah, yang berbeda yang paling terlihat sebetulnya ada di instrumen cluster di sini nih, ada speedometer. Kita coba nyalain ya. Oke, kita coba nyalain. Nah, ini dia yang berbeda untuk PCX Hybrid ini. Di PCX Hybrid ini, kalau misalkan teman-teman perhatiin, di sini perbedaannya adalah ada di drive mode. Ini kalau D, saya jelasin ya. Kalau D dia idling startnya itu nyala. Jadi kalau misalkan bisa mati sendiri kalau dimacet. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau di sini sport, ini mode sport ini nanti ada perbandingannya ada di tenaga. Kalau misalkan gasnya dibejek gitu ya, langsung digas spontan gitu, ditarik gas, dia langsung ngeluarin tenaga dari baterainya. Nah, ngeluarin tenaga dari baterainya ini ada berapa power, nanti ada bar berapa gitu ya. Kalau misalkan
nggak ada. Nah kalau misalkan kita ambil yang ini mode selanjutnya itu adalah mode idling. Kalau di mode idling ini dia idling stopnya itu nggak nyala, tapi di sini juga nggak nyala, kayak gitulah. Jadi tenaganya nggak keluar semua kayak gitu. Nah di sini kok ada charging ada charging atau assist. Charging assist ini kalau misalkan di idling kita lagi berkendara biasa, dia akan ngecas baterainya. Tapi kalau misalkan kita lagi assist nih, assistnya maksudnya ada brake assist ya. Jadi kalau misalkan lagi di rem, kita ada melakukan pengereman, dia juga ngecas. Jadi ngecasnya itu ada 2 mode, lagi idling sama lagi ngerem. Jadi pas ngerem baterainya itu langsung dicas secara otomatis kayak gitu. Oke, di sini cuman perbedaannya sebetulnya di situ saja. Jadi di sini ada untuk indikator charger sama indikator power yang dikeluarkan. Untuk informasi, mesinnya itu sebetulnya masih sama, mesin 150 cc, tapi di sini daya kudanya berbeda. Kalau di kalau di motor yang biasa itu kalau nggak salah ada 14 daya kuda ya, tapi ini ditambah dengan motor listriknya ACG starternya ya. Jadi power itu dari ACG itu dia nambah 1,3 atau 1,3 sampai 1,4 daya kuda. Jadi perbandingannya ada di sekitar 1 daya kuda dibanding dengan PCX yang standar kayak gitu. Nah, kita coba cek ya. Ini ada perbandingan lagi nih. Oke, kita buka. Nah, perbandingan selanjutnya di sini ada di bagasi. Oke, kita lihat bagasinya. Nah, bagasi yang PCX hybrid ini dia lebih kecil sekitar 5,5 liter ya. Jadi kalau yang standar itu bagasinya itu ada di 28,8 liter. Kalau ini bagasinya itu terpangkas oleh baterai. Di sini ada baterai litiumnya nih. Ini baterai litiumnya. Jadi si baterai litiumnya ini memangkas hingga 5,5 liter. Jadi di sini cuman cukup sekitar 1 helm full face kayaknya ya. Hanya 1 helm full face aja bisa cukup karena terpangkas sama si baterai litiumnya. Jadi itu ya perbedaannya. Kalau saya simpulkan berarti ada di fitur, terutama fitur. Dan selanjutnya nih ada satu lagi perbedaannya ada di kursinya nih atau joknya. Ini joknya dia ada jahit-jahitan warna biru, kelihatan nggak? Ini ada jahit-jahitan warna biru. Jadi dia lebih identitas hybridnya itu lebih keluar karena semuanya serba biru, dari modal dari bodinya juga biru, ornamen lampu belakang, lampu depannya juga dia udah berwarna biru. Untuk yang lainnya sebetulnya standar, masih sama saja. Nah, untuk yang lainnya, untuk kompartemennya sebetulnya masih sama. Di sini ada ada bagasi yang untuk di dalam penyimpanan yang tertutup. Di sini juga tetap masih ada power outlet. Di bagian kanan dia sudah pakai keyless. Nah, ini perbandingan yang selanjutnya ada di keylessnya nih. Jadi untuk keyless yang khusus hybrid ini dia warnanya biru. Nah, kayak gini, ini warnanya biru glossy. Kalau yang biasa atau yang PCX standar dia kan warnanya hitam ya. Nah, kalau di PCX hybrid ini dia warnanya biru untuk si kunci keylessnya. Tidak ada perbedaan yang signifikan. Untuk mesinnya juga dia nambah 1,3 daya kuda. Oke, gitu aja untuk review PCX hybrid tahun 2020. Untuk harga saya cek itu di aplikasi Honda itu sekitar 43 jutaan kalau nggak salah ya. Kalau 2018 pertama muncul 40 juta, sekarang sekitar 43 jutaan. Nanti saya dimasukin di kolom deskripsi. Oh iya, untuk informasi juga, saya sekarang ada di Honda Bintang Motor Banjaran. Nanti saya masukin deh kontak marketing dan dealernya di bawah. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.